Reinhard Tambos Maruli Tuasinaga lahir pada 19 Februari 1983. Reinhard merupakan anak dari pasangan Saibun Sinaga dan Normawati Silain. Dia tumbuh dalam keluarga Batak Katolik konservatif yang taat. Sang ayah merupakan seorang bankir yang kemudian beralih ke sektor minyak sawit dan properti. Dari hasil kerja keras ayahnya itu, keluarga Reinhard berhasil membangun sebuah rumah mewah di Jalan Dahlia, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Rumah itu memiliki luas 3 hektar dan terdapat convention hall di sampingnya. Reinhard tinggal bersama kedua orang tuanya dan 3 adiknya yang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan. Reinhard menghabiskan masa kecilnya di Depok. Menurut guru SMP-nya, Reinhard memiliki sikap kemayu, tetapi perilakunya itu hanya ditunjukkan ke teman-temannya saja. Sedangkan saat berhadapan dengan gurunya, Reinhard bersikap seperti pria pada umumnya. Saat di SMA, Ray merupakan anak yang pintar dan berprestasi. Berkat kepintarannya, dia berhasil masuk Universitas Indonesia melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mengambil jurusan arsitektur. Setelah lulus S1 dari Universitas Indonesia pada tahun 2007, Reinhard melanjutkan S2-nya di University of Manchester dengan visa pelajar untuk menempuh studi perencanaan kota dan selanjutnya sosiologi. Dia pun berhasil lulus di tahun 2011. Lalu pada tahun 2012, Reinhard sempat menjalani pendidikan S3-nya di jurusan Geografi Manusia di Universitas Leeds. Dia tidak menyelesaikan S3-nya dikarenakan tesisnya yang membahas kaum menyimpang ditolak. Selama tinggal di Manchester, Reinhard secara terang-terangan mengaku jika dirinya adalah seorang penyuka burung, sesuatu yang selama ini dia sembunyikan dari keluarganya di Indonesia. Beberapa temannya mengatakan jika dia sering berganti teman sekamar di apartemennya. Reinhard juga sering terlihat di Canal Street, sebuah kawasan yang menjadi tempat berkumpulnya kaum pelangi di Manchester. Saat tinggal di Inggris, Reinhard pernah diminta pulang ke Indonesia karena ingin dijodohkan dengan gadis pilihan orang tuanya. Dia pun menolak ajakan tersebut dan semakin betah berada di Manchester. Berbekal uang dari orang tuanya yang kaya raya, Reinhard menyewa sebuah flat di Montana House yang letaknya tepat di seberang University of Manchester. Dia tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan hanya menghabiskan waktunya dengan nongkrong bersama teman-temannya dan berlibur. Kehidupan Reinhard yang terlihat enak di Inggris ternyata menyimpan sebuah tragedi mengerikan yang akan mengguncang Inggris dan Indonesia. Tidak jauh dari flat pribadinya di Montana House, terdapat sebuah klub bernama Club Factory. Klub itu biasa dikunjungi Reinhard tidak hanya sekadar untuk mencari hiburan, tetapi untuk mencari mangsa. Setiap tengah malam dari kamarnya di lantai 2, Reinhard memantau pria-pria muda yang keluar setengah sadar dari klub tersebut untuk selanjutnya dia tawari menumpang tidur di flat pribadinya. Setibanya di apartemen, korban diberi minuman yang telah dicampur dengan obat penghilang kesadaran. Dalam kondisi tidak sadar, Reinhard meruda paksa mereka dan merekam aksinya. Dia juga menyimpan barang-barang milik korban sebagai trofi. Barang-barang tersebut seperti ponsel, jam tangan, dan kartu identitas. Aktivitas tidak pantasnya ini dia lakukan dari tahun 2015 hingga tahun 2017, di mana banyak korbannya yang tidak sadar akan perlakuan Reinhard. Dia pun dengan bangga menceritakan apa yang telah dia lakukan kepada teman-temannya. Hingga akhirnya pada 2 Juni 2017 semuanya terungkap. Malam itu, seorang pria berusia 19 tahun baru saja keluar dari sebuah tempat hiburan malam dan tersesat di kawasan pusat kota Manchester. Dalam kondisi dipengaruhi minuman keras, dia kemudian bertemu dengan Reinhard. Reinhard lalu mengajak pria tersebut ke apartemennya dengan alasan agar dia bisa beristirahat sejenak. Sesampainya di apartemen, Reinhard menawarkan minuman yang telah dicampur obat penghilang kesadaran. Tidak lama setelah meminumnya, pria itu pun pingsan.
Beberapa saat kemudian, dia terbangun dalam keadaan telungkup dan melihat Reinhardt sedang berupaya merudah paksanya dalam kondisi tanpa busana. Pria itu pun langsung melawan dan berusaha melarikan diri sambil merebut ponsel Reinhardt. Karena Reinhardt terus menyerang, pria itu akhirnya menghantam kepala Reinhardt hingga pingsan. Pria itu lalu melaporkan kejadian yang menimpanya ke kepolisian Manchester sekitar pukul 5:51 pagi hari. Polisi lalu tiba di apartemen Reinhardt 10 menit kemudian dan mendapati Reinhardt dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. Awalnya, pria yang berusaha dirudah paksa oleh Reinhardt ditahan atas dugaan penyerangan, sementara Reinhardt dibawa ke rumah sakit dan sadar keesokan harinya. Saat diperiksa, Reinhardt sempat meminta ponselnya untuk dikembalikan dan mencoba menipu polisi dengan memberikan kata sandi palsu. Namun dari penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian berhasil membuka ponsel tersebut dan menemukan ratusan rekaman video pemerkosaan yang dilakukan oleh Reinhardt terhadap sejumlah pria tidak berdaya. Temuan itu membuat polisi menangkap Reinhardt pada tanggal 3 Juni 2017 dengan tuduhan pemerkosaan. Dalam pemeriksaan awal, dia mengaku bahwa hubungan yang terekam dalam video dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun bukti video justru menunjukkan korban dalam keadaan tidak sadar. Penyelidikan kemudian diperluas. Polisi menemukan 2 ponsel, 5 laptop, dan sejumlah perangkat penyimpanan data dengan kapasitas total 3,29 terabyte yang berisi ribuan foto dan video aksi pemerkosaan berdurasi berjam-jam. Dari bukti digital tersebut, polisi berhasil melacak puluhan korban lainnya. Sebagian dari mereka ternyata tidak menyadari telah menjadi korban pemerkosaan hingga dihubungi oleh pihak berwenang. Penyelidikan juga mengungkap pola kejahatan Reinhardt. Dia menargetkan pria muda yang tampak tidak sadar atau tersesat, lalu mengajak mereka ke apartemennya, memberikan minuman keras yang telah dicampur obat penghilang kesadaran, dan merebut kendali tubuh korban untuk dirudah paksa. Seluruh tindakannya direkam menggunakan 2 ponsel, satu untuk jarak dekat dan satu dari jarak jauh. Selain itu, Reinhardt juga menyimpan barang pribadi korban seperti jam tangan, kartu identitas, hingga foto profil media sosial mereka sebagai kenang-kenangan. Setelah penangkapannya pada tahun 2017, proses hukum terhadap Reinhardt Sinaga berlangsung panjang dan terbagi dalam 4 tahap persidangan terpisah yang digelar di pengadilan Manchester, Inggris pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Sidang tahap pertama berlangsung pada 1 Juni hingga 10 Juli 2018 meliputi kasus pemerkosaan terhadap 13 korban. Sidang kedua digelar pada 1 April hingga 7 Mei 2019 melibatkan 12 korban. Sidang ketiga berlangsung pada 16 September sampai 4 Oktober 2019 dengan 10 korban. Sidang keempat yang menjadi tahap akhir dilakukan pada 2 hingga 20 Desember 2019 melibatkan 13 korban dengan 30 dakwaan pemerkosaan dan 2 serangan seksual. Dari keempat persidangan tersebut, Reinhardt dihadapkan pada total 159 dakwaan atas kejahatan seksual terhadap 48 pria. Para korban berusia antara 18 hingga 36 tahun dan sebagian di antaranya menjadi korban berulang kali. Kepolisian Inggris memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak, yaitu mencapai sekitar 190 orang berdasarkan ribuan video dan foto yang ditemukan dalam perangkat elektronik milik Reinhardt. Bahkan polisi menggambarkan banyaknya bukti video tersebut seperti menonton 1.500 film DVD. Dalam beberapa persidangan, Reinhardt kembali membela diri bahwa seluruh hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan sepakat untuk direkam sambil berpura-pura tidur. Namun hakim dan juri menolak pembelaan tersebut setelah melihat rekaman yang menunjukkan para korban benar-benar tidak sadar. Bahkan beberapa ada yang mendengkur saat kejadian berlangsung sehingga membuktikan bahwa tindakan itu dilakukan tanpa persetujuan.
Akhirnya pada 6 Januari 2020, pengadilan Manchester menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Reinhard Sinaga atas kejahatan yang dilakukannya dalam kurun waktu 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017. Hakim Susan Goddard menetapkan bahwa Reinhard harus menjalani setidaknya 30 tahun penjara sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Namun hukumannya diperberat menjadi minimal 40 tahun setelah banding dari jaksa Inggris. Dalam amar putusannya, hakim menggambarkan Reinhard sebagai individu berbahaya, sangat terganggu dan menyimpang, serta menilai bahwa dia tidak akan pernah aman untuk dibebaskan. Secara keseluruhan, Reinhard dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran yang mencakup 196 pemerkosaan, 8 percobaan pemerkosaan, 4 pelecehan seksual, dan 1 pemaksaan seksual, yang menjadikannya sebagai pelaku pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Pada 20 Februari 2025, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra pernah menyampaikan bahwa Reinhard tidak termasuk dalam daftar prioritas pemulangan narapidana asal Indonesia di luar negeri. Yusril menegaskan keputusan tersebut diambil karena kasus Reinhard bersifat sangat sensitif. Reinhard Sinaga saat ini ditahan di penjara Ham Wakefield di West Yorkshire, Inggris. Dia dipindahkan ke penjara dengan keamanan tinggi tersebut pada April 2020 dari penjara sebelumnya Ham Straithwaite. Reinhard menjalani hukuman seumur hidup atas kasus kejahatan seksual yang dilakukannya di Manchester. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.